Shalom menginang. Hari ini apa saja yang harus kita lakukan di program kita untuk sending 2020 sampai dengan 2020 nanti, 2022 nanti. Saya coba buat beberapa draft. Amang Inang tolong pelajari, dan kalau memang ini sepertinya tidak memungkinkan, boleh direvisi, boleh diganti, boleh berikan pendapatnya, atau misalnya Amang Inang merasa ada yang lebih baik dari ini, silakan untuk diberitakan atau disampaikan supaya kita sama-sama paham dan akhirnya ada keputusan pada meeting hari Kamis nanti apa yang menjadi target rencana kita selanjutnya nanti untuk dibuatkan proposal anggaran dan segala macam. Oke, sesuai dengan SK kita berlima dari seksi sending. Tidak menutup kemungkinan kita akan menarik orang dari luar nanti ketika memang kita dibutuhkan. Tapi saat ini dengan apa yang ada, dengan 5 personel kita yang kita jalan sekarang, itu mari sama-sama untuk membuat draftnya dulu. Bagaimana kita membuat programnya dulu. Nanti ketika itu berjalan, kita akan rekrut banyak orang untuk support kita. Oke. Pekabaran Injil, di mana apa yang kita beritakan itu adalah apa yang kita alami. Nah, untuk itu bagaimana kita mempersiapkan jemaat untuk bisa bersending, maka ada beberapa misi yang harus kita kerjakan. Ada beberapa poin yang harus kita kerjakan. Yang pertama yaitu memberikan pengajaran kepada jemaat tentang pemahaman yang benar, tentang keselamatan itu seperti apa, iman Kristen itu seperti apa, sesuai dengan ajaran, dogma, doktrin dari HKBP. Yang kedua, memperlakukan jemaat untuk bersaksi. Yang ketiga, baru mengutus jemaat keluar. Nah, bagaimana dengan strategi pelayanan sending kita untuk mencapai misi tadi? Bagaimana caranya? Strategi apa yang kita lakukan supaya itu bisa berjalan, mengingat sekarang kondisinya adalah COVID dan kita tidak tahu sampai kapan. Paling kemungkinan besar ya sampai dengan akhir tahun pasti kita akan seperti ini. Nah, untuk itu kita akan berjalan dengan mengikuti protokol kesehatan dari COVID itu sendiri, dari protokol new normal itu sendiri, sesuai dengan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Karena itu kita bagi dalam 3 strategi pelayanan. Yang pertama adalah pelayanan yang memang sudah berjalan dan itu akan terus dilanjutkan. Dan kita akan revisi, nanti kita akan lihat nanti bagaimana hasilnya di November di akhir tahun gereja. Yang pertama adalah 2 pagi, itu yang sering di-broadcast di WA, nanti akan sama datang kalau ada waktunya. Yang kedua adalah formulir doa. Ini sempat ada dulu tapi hilang memang, yang saya tahu. Kita coba aktifkan kembali di ibadah raya setiap hari Minggu. Nah, ada yang memang harus kita postpone, yang harus kita stop, harus kita pending karena memang tidak memungkinkan untuk dikerjakan. Yang pertama adalah pelayanan rutan, pelayanan LP. Yang kedua itu adalah pembakaran EE. Sampai dengan pembicaraan kemarin sepertinya akan berlanjut kembali, tapi kita belum tahu kapan. Yang ketiga adalah kunjungan jemaat yang sakit. Memang tidak memungkinkan kita untuk berkunjung ke rumah sakit, ke rumah jemaat begitu. Baik itu yang sakit, yang sudah tidak pernah bergereja, apalagi yang lama tidak bergereja. Kita tidak tahu lagi mana jemaat yang memang betul-betul beribadah di rumah, mana yang tidak. Yang terakhir adalah yang punya program khusus. Nah, itu memang kita postpone, tapi kita bisa gantikan itu dengan memberikan nomor hotline kita. Jadi kita bisa melakukan shift-shiftan. Misalnya hari Senin minggu ini handphone dipegang oleh si A, besok nomor yang dipegang oleh si B, besok nomor dipegang oleh si C, begitu. Yang memberikan pelayanan doa kepada jemaat yang membutuhkan, baik itu yang sakit maupun yang mengalami pergumulan. Itu planningnya. Apakah ini memungkinkan atau tidak dilakukan oleh tim sending? Ya, mari kita sama-sama diskusikan.
Nah, yang ketiga Mang Inang, itu adalah yang jadi plan kita. Dan ini program ini berlangsung secara online. Begini, ini sudah dilakukan berkali-kali di gereja kita dan memang tidak efektif. Apa itu? Kita sering sekali mengadakan seminar 1 hari. Seminar, saya ingat terakhir itu yang saya ikuti itu adalah seminar yang mendatangkan memorolog di gereja kita. Yang itu pun yang hadir lebih banyak sintua. Saya tidak tahu apakah memang untuk sintua saja atau untuk jemaat juga, karena saya mendapatkan itu dari sematwa saya. Nah, dan saya melihat itu adalah pengajaran itu baik itu, tapi itu tidak efektif. Kenapa? Karena itu tidak berkelanjutan. Itu dianggap sebagai yang penting ada yang penting ada programnya begitu. Nah, saya pengen di sending kita ini kita betul-betul berjalan stabil begitu. Kita betul-betul memberikan pengajaran yang terus menerus, tidak terputus. Kita seri begitu, berseri, sehingga jemaat itu mendapatkan gambaran yang utuh sebetulnya tentang ibadah Kristenan itu sendiri. Saya bersyukur sekali kita mengalami pandemi sebetulnya. Ya, ada bersyukur juga. Kenapa? Karena dengan adanya pandemi seperti ini, tidak terbatas ruang, tidak terbatas waktu, kita bisa bertemu. Ada Zoom, ada Google Meet, ada WhatsApp, ada Facebook, ada YouTube, ada YouTube streaming, ada ya Facebook Live dan segala macam. Jadi kita bisa menyapa jemaat dengan berbagai macam cara yang bisa kita lakukan dengan memberikan pengajaran-pengajaran. Nah, ini memang harus didukung dengan gereja kita, didukung oleh pendeta-pendeta kita, didukung juga oleh setiap sintua mungkin yang memiliki kompetensi di bidang itu, sehingga ini bisa berjalan. Nah, programnya yang pertama itu adalah begini, yang menjadi kendala di HKBP itu adalah banyak sekali jemaat kita yang pergi ke gereja lain. Bukan hanya pergi, jajan. Nah, tapi ada banyak jemaat yang pergi ke tempat lain itu karena sebetulnya mereka nggak tahu sebetulnya apa HKBP itu tempat ibadah yang seperti apa sih. Bahkan kalau kita lihat anak-anak muda itu kita lihat sekarang kontemporer lebih ramai, bahkan orang-orang tua juga masuk kontemporer. Nah, sebetulnya HKBP itu apa begitu? Iman HKBP itu iman yang bagaimana? Kenapa harus HKBP? Kenapa kita perjamuan kudus 2 kali setahun, tapi ada gereja lain yang setiap ibadah itu selalu ada perjamuan kudus? Kenapa buat HKBP tidak ada itu tolak ini, tolak itu dan segala macam ketika perjamuan kudus? Betul-betul hanya membaca pengalaman kita. Nah, itu yang harusnya diajarkan di dalam gereja supaya setiap orang yang masuk ke HKBP itu tahu, kita itu masuk ke gereja yang macam apa sih? Karena banyak sekali jemaat yang nggak mengerti sebetulnya kenapa dia HKBP. Cuma karena orang tuanya di HKBP dia pindah HKBP. Dia tidak paham itu gitu. Nah, itu yang pengajaran itu yang harusnya diberikan oleh gereja, oleh pendeta secara berseri. Kita bisa masukkan itu dalam konfesi, kita bisa ambil itu dalam mata ibadah, kita bisa berhitung juga 3 atau 4 kali pertemuan, 4 kali diskusi. Nah, disitulah kita belajar dengan harapan setiap orang yang datang ke HKBP, yang bekerja di HKBP, memang mereka betul-betul memahami apa sih yang ada di HKBP. Itu pengajaran pertama. Nah, lalu lanjutannya setelah itu adalah pengajaran tentang iman Kristenan itu sendiri. Setelah dia tahu
gereja apa yang dia masuki, baru kita masuk ke pelajaran selanjutnya, yaitu tentang apa yang ada di dalamnya, apa yang ada di dalam konfesi itu, apa yang ada di dalam apa yang menjadi iman kekristenan itu yang benar menurut KBP. Pasti, walaupun kita bisa bilang ya iman itu tidak mengenal gereja, betul, tapi kita tidak bisa pungkiri bahwa ada doktrin di dalamnya. Yang pertama adalah pengajaran tentang keselamatan dan pertumbuhan iman. Bagaimana, apa itu keselamatan dalam kekristenan? Bagaimana HKBP, bagaimana kekristenan melihat keselamatan itu? Kalau kita belajar etik kemarin, kita akan mengerti ini. Masih banyak orang yang mengatakan bahwa berbuat baik, mengatakan saya anak Allah, benar apa enggak saya anak Allah, mengatakan saya percaya sama Yesus, yakinkah hanya percaya sama Yesus saja? Nah, pengajaran tentang keselamatan itu yang diajarkan. Baru tentang bagaimana bertumbuh dalam iman yang benar itu. Setelah itu baru kita mengajarkan tentang apa itu doa, bagaimana cara berdoa yang baik, bagaimana cara berdoa yang benar. Lalu kita ajarkan lagi tentang bersaksi. Setelah orang itu bertumbuh, dia berdoa, lalu bagaimana cara dia bisa confidence, bisa percaya diri untuk bersaksi pada teman-temannya, menjadi dampak bagi banyak orang. Lalu kita ajarkan juga bagaimana tentang kehidupan, tentang keluarga, untuk anak-anak remaja, untuk anak-anak naposo, untuk anak-anak yang belum menikah. Kita ajarkan tentang apa itu pasangan hidup, bagaimana menjaga kekudusan sebelum pasangan, terhadap menjaga kekudusan dalam berpacaran, bagaimana caranya kita memiliki gambar diri yang baik sebelum kita masuk ke jenjang pernikahan. Apakah kita betul-betul telah memiliki gambar diri yang benar sebelum kita masuk ke sebuah pernikahan? Ketika kita sudah berkeluarga, apa itu keluarga? Apa itu suami? Siapa itu istri? Apakah suami itu pasangan hidup kita, apakah suami itu dan istri itu pernah pasangan hidup kita, atau sebenarnya suami itu dan istri itu hanya pasangan tidur kita saja? Apa itu anak? Siapa itu anak? Bagaimana anak dengan orang tua? Bagaimana orang tua dengan anak? Nah, itu yang diajarkan. Jadi betul-betul jemaat itu bertumbuh dengan pengajaran yang benar, bukan dilepas begitu saja. Jadi dia memahami satu persatu urutan apa yang pengajaran itu. Baru kita masuk ke dalam persembahan. Persembahan itu harus jadi yang terakhir. Setelah mereka memahami tentang iman, kepercayaan, setelah mereka memahami tentang apa itu keselamatan, setelah mereka tahu tentang bagaimana memberikan diri buat Tuhan, bagaimana melayani Tuhan, bagaimana mempersembahkan hidup bagi Tuhan, baru kita bicara tentang persembahan. Karena setiap orang memberi dari apa yang ada di dalam hati, karena mereka sudah mengerti tentang keselamatan, mereka sudah mengerti tentang apa itu persembahan. Nah, lanjutannya adalah dari situ, setelah benar-benar mereka hidup dalam pengajaran, maka kita masukkan mereka ke dalam kelompok tumbuh bersama. Waktu mereka belajar tentang bertumbuh, maka mereka kita masukkan ke dalam kelompok tumbuh bersama. Siapa menjadi target semua? Remaja, naposo, ama, ina. Remaja dengan remaja, naposo dengan naposo, ama dengan ama, para pekerja dengan para pekerja, para usahawan dengan para usahawan, para pengusaha dengan para pengusaha, ibu rumah tangga dengan ibu rumah tangga, ibu karir dengan ibu karir, sehingga mereka sama-sama saling mendukung, saling mendoakan. Mereka biarlah menegur dalam kasih. Bagaimana punya pergumulan tentang anak, punya pergumulan tentang dia belum punya anak, bagaimana tentang pergumulan tentang bekerja yang benar, bagaimana punya orang yang mencari pekerjaan, orang yang mau usaha. Nah, itu semua ada dalam kelompok tumbuh bersama. Mereka bertumbuh bersama-sama dalam suatu kelompok kecil. Mereka berdoa bersama, mereka belajar firman Tuhan bersama, mereka sedang mendukung bersama. Kalau ada informasi apa, lowongan segala macam, mereka saling sharing bersama. Disitulah mereka bertumbuh. Nah, yang kedua, baru kita masuk ke dalam pelatihan DE. Ketika mereka sudah diajarkan pengajaran, mereka sudah tahu tentang
pelayanan, mereka sudah tentang bersaksi, baru kita latih mereka ke dalam EE. Karena percuma mereka kita latih, kita adakan pelatihan kalau mereka tidak mengerti apa itu bersaksi. Pelatihan EE itu adalah pelatihan tentang bagaimana seseorang melakukan bersaksi pada orang. Itu pelatihan EE. Jadi dia dasarnya sudah harus mengerti dulu bahwa dia memang harus bersaksi. Baru kita latih dia tentang bagaimana caranya bersaksi. Nah, kita buat ini terus menerus. Kita pengen ini tidak putus. Karena itu kita akan produksi jemaat kita. Sekarang jemaat kita sudah ada yang ikut pelatihan EE. Yang sekarang sedang stop. Nanti ketika ini sudah selesai, kita akan ajukan mereka untuk tetap dalam pelatihan lanjutan, sehingga nanti kita akan mencetak guru-guru pelatih EE, guru-guru pelatih EE, pengajar EE. Nah, mereka lah nanti akan terus-menerus mengajarkan. Jadi akan ada orang lagi yang berlatih EE setiap tahun, itu akan ada lagi, muncul lagi orang baru, 30 orang baru, muncul lagi 30 orang baru. Siapa yang ngajar? Ya, angkatan pertama ini yang sudah belajar EE sekarang ini. Ya, kita akan kirim, kalau perlu kita kirim ke Malang, kita suruh mereka belajar ke sana. Supaya kita punya orang tim sendiri. Jadi kita tidak perlu mengandalkan BKS, kita tidak perlu mengandalkan distrik, kita tidak perlu mengandalkan mana. Kalau kita sudah siap, kita tinggal minta sama Malang, atau kita tinggal minta diktat sama Malang, sama BKS atau sama distrik. Kita aja sendiri. Jadi kos kita berkurang, reduce. Pengajar itu nggak perlu kita bayar lagi. Kita bayar tim kita aja, kita bayar orang kita aja, kita bayar internal kita aja. Dan itu efektif. Karena ketika kita sudah punya pengajar, maka setiap tahun itu bisa dilakukan. Tujuannya untuk mempelajari jemaat bersaksi, keluarga, saudara, tetangga, serta memuridkan. Nah, untuk itu saya minta bantuan untuk amal Wilfer sama amal pasal untuk menjadi koordinator untuk masing-masing planning kalau memang ini nanti jadi. Jadi untuk amal Wilfer nanti untuk yang pengajaran itu kita akan diskusikan ini planningnya bagaimana, strategi bagaimana, schedule bagaimana, apa-apa saja yang dibutuhkan, berapa wira segala macam. Nah, pasal adalah yang mengkoordinasikan apa sudah berjalan sekarang. Doa pagi, reminder doa pagi setiap hari Sabtu, menyiapkan form untuk hari Minggu, terus memberikan schedule untuk telepon, hotline dan segala macam. Itu dulu. Jadi perjalanan yang sudah berjalan itu tidak lepas, tetap berjalan, tapi yang tentang pengajaran ini juga bisa berjalan. Nanti dikoordinir sama Wilfred. Untuk silabusnya kita akan koordinasikan bersama. Bagaimana kita komunikasikan dengan pendeta, biayanya berapa kita komunikasikan dengan pendeta, bagaimana strateginya kita komunikasikan dengan pendeta. Nah, itu dari saya. Jadi kalau misalnya ada yang merasa tidak pas, boleh diusulkan. Saya melihat kemarin di meeting sebelumnya ada juga seminar KKR remaja. Kedua, distrik 19 Bekasi itu kan punya planning juga untuk lomba musik dan lomba musik dan sending distrik, ibadah raya sending distrik, pesta candi distrik. Nah, tahun depan kemungkinan EE tetap akan berjalan. Nah, jadi kita bisa pakai itu sementara kita produksi yang sekarang lulus, tahun depan EE tetap berjalan. Jadi dari saya, kalau misalnya nanti ada yang kurang atau ada yang nggak cocok, kita diskusi sekarang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.